Pernahkah kamu merasa teknologi semakin canggih, tapi justru membuat hidup kita semakin rumit? Bayangkan sejenak, kita hidup di era di mana informasi mengalir deras bagai air bah. Smartphone di genggaman kita bisa melakukan apa saja. Dari berbelanja, bekerja, hingga mencari jodoh, semua dapat dilakukan. Tapi di balik kemudahan itu, ada bahaya yang mengintai. Seperti ular yang merayap perlahan, hawa nafsu bekerja semakin halus di era digital ini. Ia menyusup ke celah-celah kehidupan kita tanpa kita sadari. Coba renungkan. Berapa kali dalam sehari kamu refleks membuka media sosial? Berapa jam yang terbuang untuk scroll tanpa tujuan? Teknologi memang memudahkan hidup, tapi juga membuat kita lebih mudah tergoda. Godaan pornografi hanya sejengkal jari. Gosip dan fitnah menyebar secepat kilat. Kecemburuan dan iri hati dipicu oleh tampilan sempurna di media sosial. Ibarat api, teknologi bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maukah kamu mendengar kisah nyata tentang hal ini? Dulu ada seorang pemuda bernama Andi. Ia anak yang cerdas dan berbakat. Tapi sayangnya, ia terjebak dalam kecanduan game online. Awalnya hanya iseng main 1-2 jam sehari. Lama-lama jadi 5-6 jam. Hingga akhirnya, hampir seluruh waktunya habis di depan layar. Nilainya anjlok. Hubungan dengan keluarga renggang, kesehatan menurun drastis. Andi sadar ia harus berubah, tapi rasanya begitu sulit, seolah ada magnet yang terus menariknya kembali ke dunia maya. Kisah Andi ini mungkin terdengar ekstrem, tapi coba renungkan, apakah kita juga tidak punya kecenderungan serupa? Mungkin bukan game, tapi media sosial atau streaming film. Teknologi memang dirancang untuk membuat kita ketagihan. Notifikasi, like, dan fitur yang mengajak scroll tanpa batas. Semua itu memicu dopamin di otak kita. Tanpa sadar, kita jadi budak dari alat yang seharusnya membantu kita. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menolak teknologi mentah-mentah? Tentu tidak. Teknologi tetap bisa jadi alat yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kontrol diri. Ibarat air, teknologi bisa jadi sumber kehidupan atau banjir yang menghancurkan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu berinteraksi. Coba renungkan sejenak, area mana dalam hidupmu yang paling rentan terhadap godaan teknologi? Tuliskan di kolom komentar ya, jangan malu, karena kita semua punya kelemahan masing-masing. Mari kita lihat ilustrasi lain yang mungkin lebih dekat dengan keseharian kita. Bayangkan kamu sedang bekerja di kantor. Deadline menumpuk, tapi entah kenapa fokusmu buyar. Tanganmu gatal ingin membuka Instagram atau TikTok. Cuma sebentar kok, pikirmu. Tapi 5 menit berubah jadi 30 menit. Dan tahu-tahu separuh hari sudah terlewat dengan hanya melihat media sosial. Atau mungkin kamu sedang quality time dengan keluarga. Tapi alih-alih ngobrol, semua sibuk dengan gadget masing-masing. Momen berharga lewat begitu saja, tenggelam di balik layar 5 inci. Ini semua adalah realita yang kita hadapi setiap hari. Teknologi memang memudahkan komunikasi jarak jauh. Tapi ironisnya sering memisahkan kita dari orang-orang terdekat. Tapi jangan putus asa. Ada cara untuk mengatasi ini semua. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa kita punya kecenderungan untuk tergoda teknologi. Akui kelemahan itu, tapi jangan menyerah padanya. Kedua, tetapkan batasan yang jelas. Misalnya tidak main HP saat makan bersama keluarga, atau mematikan notifikasi media sosial saat bekerja. Kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Ketiga, isi waktu dengan hal-hal bermakna, baca buku, olahraga, ngobrol dengan teman, atau belajar keterampilan baru. Semakin produktif hidupmu, semakin berkurang godaan untuk scroll tanpa tujuan. Keempat, dan ini yang terpenting, kuatkan iman dan spiritualitas. Karena sejatinya, godaan teknologi hanyalah manifestasi dari kekosongan jiwa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kuat pertahanan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini berlaku juga untuk godaan di era digital. Mungkin ada yang berpikir, terlalu sulit, saya sudah terlanjur kecanduan. Tapi ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang menciptakan teknologi, pasti bisa memberi kita kekuatan untuk mengendalikannya. Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa diperbudak olehnya. Betapa produktif dan bahagianya hidup kita, dan kamu bisa mulai dari hal kecil. Coba matikan HP selama 1 jam setiap hari. Gunakan waktu itu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau melakukan hobi yang membangun. Awalnya mungkin terasa berat, tapi lama-kelamaan, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kebebasan dari jeratan dunia maya, dan kembali menikmati indahnya dunia nyata. Ingat, teknologi hanyalah alat. Kitalah yang menentukan apakah ia akan jadi berkat atau kutuk dalam hidup kita. Jadi,
Sudah siapkah kamu mengambil langkah pertama? Tuliskan komitmenmu di kolom komentar, karena bisa menjadi inspirasi buat yang lain loh. Tuhan tidak pernah bermaksud kita jadi budak teknologi. Dia ingin kita bebas, produktif, dan bahagia. Mari bersama-sama belajar menggunakan teknologi dengan bijak, agar hidup kita semakin berbuah dan memuliakan Tuhan. Dan rasakan bedanya. Nikmati momen tanpa distraksi digital. Kamu akan terkejut betapa menyegarkannya pengalaman ini. Pernahkah kamu merasa bahwa teknologi semakin menguasai hidupmu? Setiap hari kita dikelilingi oleh gadget canggih yang menjanjikan kemudahan. Tapi tahukah kamu bahaya yang mengintai di baliknya? Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tenang. Air jernih mengalir perlahan, membawa kesejukan dan kehidupan. Tapi lihatlah lebih dekat. Di bawah permukaan yang tenang itu, arus deras mengintai, siap menyeret siapa saja yang lengah. Begitu pula teknologi di zaman ini, tampak indah dan mempesona di permukaan, namun menyimpan bahaya tersembunyi yang bisa menenggelamkan kita tanpa kita sadari. Hawa nafsu kita seringkali membuat kita mencari kepuasan instan. Kita ingin segalanya cepat, mudah, dan tanpa usaha. Teknologi seolah menjawab semua keinginan itu. Dengan sekali sentuh, dunia ada dalam genggaman. Tapi ingatlah bahwa kemudahan itu bisa jadi jebakan yang halus. Coba renungkan sejenak. Berapa kali dalam sehari kamu mengecek ponselmu? Berapa jam yang kamu habiskan untuk scroll media sosial? Apakah kamu merasa gelisah jika sehari saja tidak online? Jika jawabanmu ya untuk semua itu, mungkin kamu sudah mulai terjebak. Teknologi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu pengetahuan dan memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, ia bisa membelenggu jiwa kita tanpa kita sadari. Seperti cahaya bulan yang lembut namun memikat, teknologi bisa membuat kita terlena dan lupa waktu. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah badai. Akar-akarnya harus kuat menancap ke tanah agar tidak tumbang. Begitu pula kita di era digital ini. Kita harus memiliki pegangan yang kuat agar tidak terseret arus teknologi yang semakin deras. Lalu bagaimana kita bisa bijak menghadapi kemajuan teknologi ini? Pertama, sadari bahwa teknologi hanyalah alat. Kitalah yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Kedua, tetapkan batasan. Tentukan waktu khusus untuk puasa dari gadget dan nikmati dunia nyata di sekitarmu. Ketiga dan mungkin yang terpenting, jangan biarkan teknologi menggantikan hubungan sejati dengan sesama dan dengan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kawan, aku ingin mengajakmu untuk refleksi sejenak. Bagaimana teknologi mempengaruhi hidupmu selama ini? Apakah ia membuatmu lebih dekat dengan orang-orang terdekatmu? Atau justru menjauhkanmu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan belajar. Teknologi memang bekerja halus, tapi efeknya bisa sangat berbahaya di akhir zaman ini. Seperti ombak yang perlahan mengikis batu karang, begitu pula teknologi bisa mengikis nilai-nilai luhur dalam diri kita jika kita tidak waspada. Tapi jangan khawatir, masih ada harapan. Kita masih bisa mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Caranya, mulailah dengan hal-hal kecil. Misalnya, saat makan bersama keluarga, coba letakkan ponselmu jauh-jauh, nikmati obrolan dan kebersamaan tanpa gangguan notifikasi. Atau saat bangun pagi, alih-alih langsung mengecek media sosial, coba awali hari dengan berdoa atau membaca firman Tuhan. Beri jiwa dan pikiranmu asupan spiritual sebelum terjun ke dunia digital. Ingatlah, kita hidup di dunia, tapi kita bukan bagian dari dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teknologi memang bisa membuat hidup lebih mudah, tapi jangan sampai kemudahan itu membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Seperti kompas yang selalu menunjuk ke utara, begitu pula hati kita harus selalu tertuju pada Tuhan, apapun kemajuan zaman yang terjadi. Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah lautan luas. Tanpa kemudi yang kuat, perahu itu akan terombang-ambing tak tentu arah. Begitu pula hidup kita di era digital ini. Tanpa pegangan yang kuat pada nilai-nilai kebenaran, kita bisa terseret arus informasi yang tak berujung. Tapi ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Kamu punya kuasa untuk memilih, untuk mengendalikan, dan untuk berubah. Jangan biarkan teknologi mendefinisikan siapa dirimu. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Lalu bagaimana kita bisa tetap relevan di era digital tanpa kehilangan jati diri? Jawabannya ada pada keseimbangan. Gunakan teknologi sebagai alat untuk mengembangkan diri dan berbuat baik.
bukan sebagai pelarian atau candu. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll timeline yang tak ada habisnya, gunakan internet untuk belajar hal baru atau berbagi inspirasi. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan menguatkan sesama, bukan ajang pamer atau membandingkan diri. Ingatlah kata-kata bijak ini. Teknologi itu baik, tapi jangan sampai teknologi yang baik menjauhkan kita dari yang terbaik. Yang terbaik itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jangan biarkan apapun, termasuk teknologi, menghalangi itu. Kawan, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Godaan untuk tenggelam dalam dunia digital sangatlah besar. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Kita semua berjuang bersama dalam hal ini. Dan coba renungkan ini. Saat kamu di penghujung usia nanti, akankah kamu lebih menghargai waktu yang kamu habiskan untuk scrolling media sosial atau momen-momen berharga bersama orang-orang tercinta? Jawabannya jelas, bukan? Maka mulai sekarang, mari kita buat keputusan untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Tetapkan batasan, ciptakan keseimbangan, dan selalu ingat bahwa ada kehidupan yang jauh lebih berharga di luar layar gadget kita. Seperti matahari yang selalu terbit di timur, begitu pula harapan selalu ada bagi mereka yang mau berubah. Tidak peduli seberapa jauh kita telah terseret arus teknologi, selalu ada jalan kembali. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Firman Tuhan selalu menguatkan kita dan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi, mari kita jadikan teknologi sebagai berkat, bukan kutuk. Gunakan dengan bijak, nikmati manfaatnya, tapi jangan biarkan ia menguasai hidup kita. Ingatlah selalu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa ditawarkan dunia digital. Kawan, aku ingin mendengar pendapatmu. Bagaimana caramu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan belajar bersama. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Coba matikan gadgetmu sejenak setelah menonton video ini. Ambil napas dalam-dalam dan renungkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini yang tidak ada hubungannya dengan teknologi. Bisa jadi itu senyum orang tersayang, hangatnya sinar matahari pagi, atau nikmatnya secangkir kopi. Lakukan ini setiap hari, dan kamu akan merasakan perubahan dalam hidupmu. Ingatlah, kamu lebih kuat dari godaan teknologi. Kamu punya kuasa untuk mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan apapun, termasuk kemajuan zaman, menghalangimu untuk hidup sesuai rencana Tuhan yang indah. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kemajuan teknologi yang memudahkan hidup kami. Tapi kami mohon, jaga hati dan pikiran kami agar tetap tertuju padamu. Beri kami hikmat untuk menggunakan teknologi dengan bijak, tanpa kehilangan esensi hidup yang sebenarnya. Amin. Kawan, mari tekan lonceng notifikasi agar kamu selalu terhubung dengan konten inspiratif yang bermanfaat. Ingat, setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita esok. Pilih dengan bijak dan tetap semangat. Dan jika kamu merasa teknologi semakin canggih, tapi justru membuatmu semakin jauh dari Tuhan, ingat, di tangan yang tepat, pisau itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi di tangan yang salah, bisa jadi senjata mematikan. Begitu pula teknologi di zaman ini. Kita hidup di era digital, yang semuanya ada dalam genggaman. Namun di balik kemudahan itu, ada bahaya yang mengintai. Ibarat ular berbisa yang bersembunyi di balik bunga indah. Aku mengajakmu merenung sejenak. Berapa jam sehari kamu habiskan untuk scrolling media sosial? Berapa kali kamu tergoda melihat konten tidak senonoh? Atau berapa lama kamu tenggelam dalam game online sampai lupa waktu? Kawan, teknologi bekerja halus, tapi dampaknya bisa sangat berbahaya, terutama di akhir zaman seperti sekarang. Ini merupakan gambaran nyata zaman sekarang. Orang lebih suka memamerkan diri di media sosial, lebih mengutamakan like dan follower daripada kasih pada sesama, lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Tapi ingatlah bahwa kita dipanggil untuk berbeda, untuk menjadi terang di tengah kegelapan, untuk tetap setia pada Tuhan. Meski godaan semakin kuat, bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Daniel. Di tengah budaya Babel yang jauh dari Tuhan, dia tetap teguh imannya. Dia memilih makanan sederhana daripada hidangan raja. Dia tetap berdoa 3 kali sehari meski diancam hukuman mati. Kamu pun bisa seperti Daniel, tetap setia pada Tuhan di tengah arus teknologi yang deras. Caranya, pertama, batasi penggunaan gadget dan media sosial. Tetapkan waktu khusus untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Jangan biarkan notifikasi mengganggu saat-saat kudusmu dengan Tuhan. Kedua,
Pilih konten yang membangun iman. Ada banyak channel YouTube, podcast, dan akun media sosial yang membagikan renungan Alkitab. Ikuti mereka daripada konten yang hanya menghibur tapi tidak bermanfaat. Ketiga, gunakan teknologi untuk melayani. Bagikan ayat Alkitab di status, kirim pesan semangat pada teman yang butuh dukungan. Ikut pelayanan online di gereja. Keempat, jaga mata dan hatimu. Pasang filter di perangkatmu untuk menghindari konten pornografi. Segera alihkan pandangan saat muncul iklan atau gambar yang merangsang nafsu. Kelima, cari komunitas yang mendukung pertumbuhan imanmu. Bergabunglah dengan grup doa online. Ikuti kelas firman virtual. Tetap terhubung dengan saudara seiman meski secara fisik terpisah jarak. Mungkin kamu berpikir, itu terlalu sulit. Saya tidak sanggup. Tapi ingatlah bahwa kamu tidak berjuang sendirian. Tuhan selalu menyertai dan menguatkanmu. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, termasuk menghadapi godaan, teknologi di akhir zaman. Bayangkan dirimu seperti perahu kecil di tengah badai. Ombak teknologi dan godaan dunia menerjang dari segala arah. Tapi kamu punya jangkar yang kuat dan imanmu pada Tuhan. Selama kamu tetap berpegang padanya, kamu tidak akan tenggelam. Mungkin kamu pernah terjatuh. Mungkin kamu pernah terseret arus dunia. Tapi ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu siap mengulurkan tangan untuk menolongmu bangkit. Firman Tuhan meneguhkan dan menyatakan bahwa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, maukah kamu bangkit dan berjuang? Maukah kamu menjadi terang di tengah kegelapan zaman ini? Bayangkan, jika setiap orang bisa menggunakan teknologi dengan bijak, jika kita bisa menjadi influencer bagi kerajaan Tuhan, betapa indahnya dunia ini. Kamu mungkin merasa kecil dan tidak berarti. Tapi ingatlah bahwa satu lilin kecil bisa mengusir kegelapan sebuah ruangan. Kamu pun bisa menjadi lilin itu. Mulailah dari hal kecil. Batasi waktu bermain gadget dan ganti dengan waktu berdoa. Hapus aplikasi yang sering membuatmu jatuh dalam dosa. Bagikan ayat firman di media sosialmu. Mungkin awalnya terasa berat, tapi percayalah, semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi, apa keputusanmu hari ini? Mau terus hanyut dalam arus teknologi, atau bangkit dan berjuang menjadi terang? Firman Tuhan menguatkan kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ada banyak saudara seiman yang juga berjuang. Mari saling menguatkan dan mendukung. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bagaimana kamu menghadapi godaan teknologi? Apa strategimu untuk tetap dekat dengan Tuhan di era digital ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendapatkan konten inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Ingatlah, kamu adalah anak Tuhan yang berharga. Kamu dipanggil untuk menjadi terang. Jangan biarkan teknologi menjauhkanmu dari Tuhan. Sebaliknya, gunakan teknologi untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati dan menguatkanmu selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.